Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Shalom bagi saudara yang di live streaming dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tema kita ambil menang atas keinginan daging. Saudara, dalam tubuh kita ini ada dua keinginan. Keinginan roh, keinginan daging. Keinginan Roh Kudus, hidup berbuah Roh Kudus. Keinginan daging menghasilkan daging, menghasilkan dosa, hidup yang lama. Senantiasa kita ada dalam peperangan. Tapi percayalah, kalau engkau dipimpin Roh Kudus, maka engkau akan menghasilkan buah Roh Kudus. Saudara, dalam kitab Galatia 5 ayat 16 sampai kepada ayat yang ke-26. Mari sama-sama kita baca di depan, 1, 2, ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tunggu dulu, sebelahnya cubit, bilang baca bilang. Ayo, bilang sebelahnya baca, jangan ngantuk kau, baca bilang. Ya, oke, udah dicubit, titip salam ya sama yang sebelah ya. Sarangnya ya, supaya yang sebelah itu baca. Ayat 17, semua kita sama-sama baca, 1, 2, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah. 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Berarti ayat ini orang yang melakukan keinginan daging tidak masuk sorga. Katakan, orang yang melakukan keinginan daging tidak masuk sorga. 1, 2, ya. Orang yang melakukan keinginan daging tidak masuk sorga. Itu ayatnya ya. Saudara, ayat 22 sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada berapa perbuatan daging? Ayat 19, sobat sama-sama kita hitung ya. Mari berhitung. Yang satu, nomor 1 apa dikatakan, yaitu apa? Percabulan, ayat 19. Ya, perbuatan daging ada berapa? Yang pertama apa dikatakan? Percabulan. Yang kedua apa? Kecemaran. Yang ketiga apa? Hawa nafsu. 3 ini bicara seks. Ya, 3 ini bicara seks. Perzinahan. Nomor 3 loh, sekali 3 loh. Ini memang ini urutan 1. Orang mengalami banyak jatuh dalam perbuatan daging. Yang keempat apa dikatakan? Iya, yang kelima sihir. Yang keenam, yang ketujuh, 8, 9 amarah. 10, kepentingan diri sendiri. 11, percitraan. Yang ke-12, roh pemecah. Yang ke-13, kedengkian. Yang ke-14, kemabukan. Yang ke-15, pesta pora. Dan sebagainya. Berapa semua? Loh, 15 tambah sebagainya. Berarti sangat banyak. Ingat, bahwa dikatakan ayat 19 jelas, perbuatan daging telah nyata, enggak abu-abu. Jelas dia mana yang daging, mana keinginan dosa. Ingat, nomor 3, urutan 3 paling tinggi, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Hawa nafsu, bukan nafsu ya, semua punya nafsu. Ayo, aku tanya dulu, semua ruangan ini yang punya nafsu, angkat tangan. Oh, enggak ada nafsu kalian?
Nafsu makan, nafsu biologis, nafsu seks adalah. Tapi yang di sini dikatakan hawa nafsu. Artinya apa? Nafsumu yang berlebih, yang berkobar-kobar. Maka kan khotbah minggu lalu, jauhilah hawa nafsu orang muda. Nah saudara, perbuatan daging banyak, bukan 15, banyak dan sebagainya. Oke, buah roh berapa? Nah, mana yang benar, buah roh atau buah-buah roh? Coba lihat, ada yang bilang buah-buah roh. Kita lihat ayat 22. 22 sama-sama kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berapa buah roh? Buah roh 1, tapi 9 rasa. Sama-sama katakan buah roh. Kan gak ada kalimat buah roh. Buah roh. Roh Kudus 1 dalam diri kita, betul? Berapa roh kudus dalam hatimu? 1. Buah roh 1 tapi 9 rasa. Kalau engkau punya roh kudus, maka ada rasa kasih, ada rasa sabar. Itu dia. Jadi di dalam tubuh kita ini ada keinginan daging, ada keinginan roh. Siapa di antara saudara yang pernah orang memancingmu marah, kemudian kau mau marah? Bahkan kau sangat marah karena kau dikhianati, kau dikecewakan, kau dibohongi, sangat marah. Rasanya kau ingin menjambak dia. Ibu Toho udah menjambak, ingin menjenggola, ingin menarik rambutnya dan menjatuhkan dia. Puak. Siapa yang pernah sangat marah dengan seseorang, tapi di hatimu ada suara, sabar, sabar, kuasai dirimu, sabar, anggap dia orang gila, sabar, sabar. Udah sinting itu, sabar, sabar. Siapa yang pernah bertentangan dalam tubuhmu? Mau marah tapi ada kalimat sabar. Coba angkat tangan, yang pernah. Yang pernah, yang gak pernah ini hebat lah kalian ya. Apa? Atau mungkin kalian begini, kalau mau marah gak ada kalimat-kalimat sabar, sabar, sabar. Selesai langsung. Aku langsung smackdown, gak ada itu kalimat-kalimat sabar, sabar. Atau ada di baliknya, atau sebaliknya engkau orangnya sabar kali. Hanya sedikit ada suara, marahlah, marahlah. Saya mau ngajak sama saudara, mana yang lebih sering menang? Marah atau sabar? Saya berdoa semuanya saudara kalau dipimpin Roh Kudus, kalau sabar itu buah roh atau buah daging? Keinginan daging, betul? Kalau sabar keinginan buah roh ya, maaf, buah roh. Kalau marah keinginan daging. Nah saudara, siapa sini yang laki-laki pernah melihat perempuan pakaiannya kurang bagus? Ya, kurang bagus pakaiannya. Pas kita lihat begini, terus ada di hatimu, jangan lihat, jangan lihat. Di pikiranmu, lihat sikit-sikit, lihat sikit-sikit. Pemandangan, pemandangan, ciptaan Tuhan. Variasi kehidupan. Terus di hatimu bilang, kau berzina, kau cabul, kau dosa. Terus di pikiranmu, sekali-sekali. Ayo jujur dulu laki-laki yang pernah bertentangan seperti itu. Anak yang laki-laki pernah? Saudara, mana yang menang? Aku berdoa, semua saudara dimenangkan oleh Roh Kudus. Nah saudara, yang pertama apa yang harus saudara lakukan supaya menang dengan manusia lama? Yang pertama dikatakan adalah menyalibkan manusia lama. Menyalibkan manusia lama. Maka Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Siapa malam ini yang berkata bahwa dia sudah milik Kristus Yesus? Kalau engkau belum milik Kristus Yesus, berarti engkau milik setan hantu belau. Hanya 2 pemilik di bumi ini, betul enggak? Kalau enggak milik setan, milik Tuhan. Siapa yang sudah percaya di ruangan ini, dia milik Tuhan Yesus Kristus.
Wow, luar biasa ya. Wow, baguslah. Tepuk angkat tangan aja tapi nggak cukup. Saudara harus membuktikan tanda-tanda engkau milik Tuhan Yesus. Setuju? Tunjukkan dong, enak aja kita angkat tangan. Aku milik Tuhan Yesus. Apa tandanya? Enak aja kau angkat tangan sama orang. Aku istrinya itu aku. Janganlah, harus ada buktinya. Akte nikah, harus ada. Saudara, nah saudara, ayat ini katakan kalau engkau milik Kristus Yesus, maka engkau percaya engkau telah menyalibkan daging. Katakan, dagingku telah disalibkan. Maksudnya ini ya, keinginan dagingku telah disalibkan. 1, 2 ya. Segala hawa nafsuku telah disalibkan. Siapa yang mewakili penyaliban itu? Tuhan Yesus. Siapa yang berbuat dosa? Manusia. Siapa yang disalibkan? Dia mewakili kita menyalibkan daging itu. Saudara, kita baca lagi dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat ini jelas dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Sama-sama katakan manusia lamaku telah turut disalibkan. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Ingat, Yesus mewakili kita semua. Seluruh dosa, seluruh kutuk, seluruh kedagingan kita, dia tanggung di kayu salib. Makanya Paskah itu penting kita rayakan. Jumat Agung penting kita rayakan. Penting sekali. Karena kita mengingat dia mewakili kita. Bayangkan kalau engkau yang disalibkan. Bayangkan itu sangat menyedihkan saudara. Saudara, dia yang telah disalibkan mewakili keinginan daging kita, mewakili dosa kita. Segala kutuk telah ditanggungnya. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Barang siapa yang percaya padanya tidak lagi ada kutuk. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya kepada salib Tuhan Yesus. Saudara, Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat kelima sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ada kata matikanlah. Matikanlah dalam dirimu hawa nafsu. Matikanlah dalam dirimu percabulan, perzinahan. Matikanlah dalam dirimu segala dosa itu. Artinya apa? Jangan kompromi kepada dosa. Jangan beri kesempatan ada dosa dalam diri kita. Walaupun kita telah diampuni Tuhan. Telah diampuni Tuhan. Bukan berarti engkau dan saya bebas buat dosa. Aku berdoa setiap saudara sepakat dengan Alkitab tidak mau berbuat dosa. Matikan. Matikan percabulan. Matikan perzinahan. Makanya kalau engkau nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya ia sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ketika kau nyanyi itu, ku telah mati. Paham gak arti mati? Mati terhadap iri hati. Mati terhadap sakit hati.
Mati terhadap kepahitan, mati kepada egois, mati kepada pertengkaran, mati kepada percabulan, percinahan, mati kepada keserakahan, mati. Saudara kita pahami, ku telah mati. Jangan pula kau nggak paham, emang ulu ya. Mana tahu pulang kau berpikirkan masih hidupnya aku kok mati ya. Yang salahnya lagu ini, aku takut kau tidak paham. Ku telah mati, yang mati itu adalah dagingmu, yang mati itu keinginan dosamu yang diwakilkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Maka kau ketika nyanyi itu agak angkat tangan dan begitu menangis. Kenapa bersyukur? Ku telah mati dan tinggalkan. Yang kau bayangkan apa? Tuhan Yesus yang mati. Tuhan Yesus telah mati buat dosaku. Telah mati buat kedaginganku. Telah mati buat hawa nafsuku. Mati kepada percabulan. Pesanku samamu, imani engkau telah mati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan mau diperbudak oleh dosa. Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Maka itu Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan. Jadi kalau engkau berpacaran jangan anggap biasa pegangan tangan biasa. Dengar, bagi laki-laki pegangan tangan itu adalah permulaan awal. Setelah pegangan tangan dia mau menciummu. Setelah dia menciummu dia mau tubuhmu. Keperawanan. Itu janganlah beri kesempatan kepada iblis. Coba lihat kalau pencuri masuk, perhatikan. Ketika pencuri masuk, yang pertama masuk biasanya apa? Ayo mantan-mantan pencuri coba perhatikan. Kalau pencuri masuk, yang pertama kali masuk apa yang dimasukkannya? Kaki atau kepala? Oh ya, mantan pencuri beda-beda ini nampakku ya. Ya beda juga ya, beda jurusan ya. Pencuri yang ku tahu lah pada umumnya adalah tangan. Kayak mana masukkan kepala langsung? Gak terbuka pintu. Pencuri noto nih. Padahal masuk dia gini-gini terus. Bangunlah si Wati sama si Minar, bangun dia. Gak jadi curi HP-nya. Saudara, yang pertama dimasukkan apa? Tangan, betul? Kemudian biasanya, ini mantan pencuri ini. Kaki, betul? Setelah itu masuk apa? Kepala, baru badan. Nah, begitu orang yang berbuat dosa. Kalau kau kasih kesempatan buat dosa, percayalah, coba yang pernah kau ciuman. Tanganmu pertama dipegang. Udah, nggak mana mau. Lama-lama tubuhmu. Jauhi perzinahan, jauhi pencobaan. Ingat doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Terusnya kau doakan itu. Saudaraku kok. Terusnya kau doakan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Saudara, saya mengajak setiap saudara mematikan keinginan daging. Lukas 9 ayat 23 katakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sangkal diri. Ayo, kutanya dulu sama pria-pria, anak-anak muda, bapak-bapak. Kalau engkau melihat perempuan seksi depanmu, 3 kancing atas gak terkancing, rok bawah pergi pendek sekali, pusok nampak, pusatnya. Kutanya dulu, yang laki-laki, kalau engkau lihat perempuan yang seksi dengan baju seksi, apa yang kau lakukan? Ayo, yang sebelah sini, apa yang kau lakukan? Apa? Menghindar. Bagus. Apa yang kau lakukan? Berdoa. Jadi ketika dilihatnya perempuan seksi, atau berdoa begini. Ayo bapak-bapak, suami-suami, apa yang kau lakukan kalau kau lihat perempuan seksi? Ya, kita pernah kan melihat begitu. Jujur aja lah, namanya hidup di dunia. Karena kan banyak kali manusia yang kurang bahan. Banyak sekali, apalagi di mal-mal berkeluaran itu. Udah kurang bahan, duduk lagi, angkat lagi kayak gini. Saudara, dalam hatiku, ya Allah, ya Tuhan.
Tapi dipanggil ya Allah, tapi begini juga terus saudara. Nah, itu juga saudara. Ayo. Saudara dengar baik bahwa dikatakan kita perlu meyakini bahwa kita menjauhi pencobaan. Menghindar. Seperti Yusuf, dia lari meninggalkan istri Potifar. Jangan contoh Simpson, mendekat Delila. Jangan contoh Daud, mendekati Batseba lagi mandi. Ayo, mana tahu ada di antara saudara sini seperti si Daud melihat perempuan mandi. Apa yang kau lakukan? Kau lihat terus atau lari? Jawab terus jujur. Mana tahu kau pas nggak terasa naik ke lantai 3, terlihatmu ke bawah. Apa yang kau buat? Lari atau tetap? Oh baguslah. Semua ini hamba-hamba Tuhan. Menjauh, lari. Ingat ya, untuk dosa perzinahan nggak bisa kau katakan dalam nama Yesus perzinahan keluar. Gak keluar itu kalau kau gak lari tetap di situ. Jauhi, lari. Saya pun begitu. Gak bisa. Karena kita punya hormon. Saudara harus lari menjauh. Sangkal diri. Sangkal diri. Kalau ada orang mancingmu marah, sangkal diri. Gimana caranya? Dalam 6 detik kau tunda marahmu, turun 50%. Caranya kemana? Pergi sedikit. Minum air putih. 1, 2, 3, 4. Ada cara menghindar. Kalau engkau sudah tahu gak sabar, ingin meledak, cari cara. Sangkal diri. Jujur aja ada orang yang bilang begini, aku kalau marah ya, gak bisa kutahan-tahan. Nah, ini orang bodoh ini. Betul, ada orang bodoh sebodoh ini ku tahu. Aku kalau marah gak bisa kutahan. Memang itulah didikan yang kau dapatkan dari masa kecil. Ingat, bagaimana engkau sekarang hasil didikan orang tua masa kecil. Seluruh di ruangan ini adalah menggambarkan masa kecil. Seluruh sifatmu terbentuk dari masa kecil. Pembentukan karakter itu bukan masa remaja, masa golden age. 0 sampai 8 tahun, bahkan 13 tahun. Apa yang kau terima, itu kau jadinya. Tetapi kalau engkau datang ke Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saudara, yang berikutnya maka dikatakan Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Oh, sudah dibaca ini. Yang kedua, kita baca mengikut pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Katakan, saya mau dipimpin Roh Kudus. 1, 2 ya. Ingat, kalau engkau benar dipimpin Roh Kudus, ciri-cirimu apa? Buah roh. Bukan banyak ibadah nomor 1. Betul, ibadah penting. Tapi kalau engkau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, aku percaya engkau sabar. Karena banyak membuat engkau mau marah. Banyak membuat engkau mau ngamuk. Banyak orang mengecewakanmu. Tapi lihat ciri anak Tuhan. Yang pertama adalah kasih. Iman, pengharapan, kasih terbesar kasih. Dan kasih yang nomor 1 cirinya adalah sabar. Kalau engkau punya kasih Tuhan Yesus, ciri-cirimu orangnya sabar. Kalau ada orang memancing marahmu, kau sabar. Karena kau dekat dengan Tuhan Yesus. Melekat dengan Tuhan Yesus. Orang yang melekat dengan Tuhan Yesus, sifatnya akan sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, engkau akan setia. Tuhan Yesus sabar, engkau akan sabar. Tuhan Yesus damai, engkau akan damai. Tuhan Yesus penuh sukacita, engkau akan penuh sukacita. Tuhan Yesus penguasaan diri, engkau juga akan penuh kuasaan diri. Saya tidak sempurna. Bagian kita untuk melahirkan buah roh bagaimana? Melekat dengan Roh Kudus. Menyatu dengan Roh Kudus. Itu caranya. Bagaimana membuat ranting daripada jeruk. Pohon jeruk berbuah. Ranting harus melekat dengan pokok jeruk. Kalau pokoknya dengan ranting melekat, maka ranting akan berbuah lebat. Yang membuat engkau menghasilkan buah roh. Melekat dengan Roh Kudus. Ya seperti ibadah jam 6 ini. Itu ciri-ciri kau mau melekat. Kau mau berdoa. Kau dekat kalau kau bawakan emosimu, mau marahnya kau. Mau kecewa, mau balas sakit kali yang kau alami. Pahit dihianati, pahit disakiti. Terlalu berat tekanan yang kau alami. Kalau mau dibawa bawaan emosimu, kau mau balas. Manusiawi.
Tapi karena engkau melekat pada Tuhan, Roh Kudus yang menang di hatimu. Sabar, sabar, kasihi, ampuni, maafkan. Itu hanya bisa kalau engkau melekat dengan Tuhan. Orang yang banyak pelayanan belum tentu melekat dengan Tuhan. Orang yang melekat dengan Tuhan adalah orang yang punya waktu doa, punya waktu baca Alkitab, punya waktu persekutuan, perenungan akan firman Allah. Maka saya mengajak sama saudara, mari sama-sama imani. Saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Berikutnya, saat Roh Kudus memimpin saudara, Roh menghasilkan kasih. Roh menghasilkan kesabaran, menghasilkan damai dan penguasaan diri. Saudara, saya ajak saudara bisa membaca di dalam Yohanes 16. Roma 8 dulu ayat 13 sampai 14. Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Betul? Perhatikan baik. Mati binasa maksudnya. Maksudnya ke neraka. Mati binasa. Upah dosa adalah maut. Maut artinya apa? Mati selama-lamanya. Terpisah dengan Allah selama-lamanya. Jadi kalau engkau hidup dalam keinginan daging, maka mati, kata ayat ini. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana mematikan keinginan daging? Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh. Saudara nggak gampang mengalahkan, aduh perjinahan, saya dulu begitu. Siapa di antara saudara yang gak terpapar pornografi? Semua laki-laki ini, almost of you, sudah terpapar dengan pornografi. Paling tidak udah lihat di sosmed, di HP. Masa kami aja tahun 88, bayangkan berapa tahun lalu, 3 tahun 88. Udah rata-rata kami semua kena. Tahun sekarang anak SD pun udah kena. Anak SD pun sudah kena pornografi. Jangan bilang anak SMA, merata. Dan itu sangat berbahaya. Saudara, ayat ini dikatakan adalah, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa ciri anak Allah? Dipimpin Roh Allah. Amin. Apa ciri-ciri anak Allah? Dipimpin Roh Allah. Roma 8 ayat 5, coba lihat Roma 8 ayat 5. Supaya saudara pahami. Saya bangga saudara mungkin rajin ibadah, tapi aku berdoa pahami dengan baik. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal dari Roh. Apa tanda dirimu hidup oleh Roh? Pikiranmu memikirkan hal-hal Roh. Apa tanda engkau hidup oleh daging? Pikiranmu memikirkan keinginan daging. Itu dia. Jadi bukan ciri-cirinya, oh dia pendeta, STH, MTH. MTH pun ada yang lihat pornografi. Doktor teologi pun bisa selingkuh. Bisa. Jangan pikir kalau orang udah punya gelar pendeta kayak saya, gelar teologi kayak saya. Belum tentu. Tapi orang yang melekat pada Tuhan akan menghasilkan buah Roh Kudus. Jadi bagianmu dan bagian saya adalah melekat pada Tuhan. Baguslah lewat apa? Doa, lewat baca Alkitab, perenungan, dan lewat ibadah. Apalagi kalau engkau pernah terpapar pornografi. Itu sudah masuk di sini, di pikiran bawah sadarmu. Mutar terus itu, mutar terus. Saya dulu nontonnya hanya 2-3 kali, tapi itu sudah cukup dalam mempengaruhi otak saya. Menghilangkan itu aja 2-3 kali, ampunlah. Menghilangkan itu aja saya harus merendam pikiranku dengan firman. Firman itu terus sembari doa dalam nama Yesus. Supaya itu bisa hilang. Ditimpa. Mengalahkan gelap ini terang, dihidupkan lampu. Aku berdoa, nggak ada jalan lain. Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang saya kasihi, saya ajak saudara baca di Alkitab. Dalam kitab Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi yang membuat engkau bisa melahirkan buah Roh, menjadikan engkau sabar, menjadikan engkau damai, menjadikan engkau sukacita, menjadikan engkau penguasaan diri, 9 daripada rasa buah Roh itu, satu-satunya cara adalah engkau dipimpin Roh Kudus. Bagaimana caranya? Melekat pada Tuhan. Ketika engkau melekat pada Tuhan,
Saya percaya engkau semakin hidup di dalam buah Roh Kudus. Saudara, yang terakhir saya ajak baca di Alkitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Mari sama kita baca yuk. 1, 2 ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Ingat, Roh Tuhan diam dalam batinmu. Katakan, Roh Kudus diam dalam batinku. 1, 2 ya. Saya lebih kuat lah yang punya suara aja ya. Roh Kudus diam dalam batinku. 1, 2 ya. Memimpin aku dalam kebenaran. Memimpin aku melakukan perintah Tuhan. Ingat, tanpa Roh Kudus engkau tidak bisa melakukan firman Allah. Terlalu kuat tarikan nafsu seks di dunia ini. Terlalu kuat, jujur. Terlalu kuat. Kami pendeta pun gugur satu-satu. Karena saya pendeta. Ada yang gugur. Enggak semua ada. Lumayan. Pendeta bisa gugur. Kenapa pendeta bisa gugur? Kenapa pendeta bisa nonton porno? Kenapa hamba Tuhan bisa jatuh selingkuh? Kenapa? Jawabnya satu, dia tidak melekat pada Tuhan. Dia tidak dipimpin Tuhan. Nafsu seks itu terlalu kuat di dunia ini. Lihatlah sosmed. Gereja kita Simpang Pemda dekat Setiabudi. Di samping gereja kita itu ada banyak wanita-wanita duduk pakai kursi hijau semuanya. Awal-awal aku bingung, yang jual durian apa ya orang yang jual apa gitu. Aku pikir mau jualan durian nggak nampak duriannya, mau jual apa? Duduk semua begini. Jarak sedikit lagi duduk. Ini pengamat apa? Kurang paham juga gitu. Lama-lama baru dikasih tahu, Pak Pendeta hati-hati. Jangan sok penginjilan, nanti Bapak yang dimenangkan. Oh iya pula ya. Karena ada juga yang orang sok menginjili kayak gitu. Rupanya ditawarin. Dan dia akhirnya dia bilang lebih kuat keinginan daging daripada keinginan roh. Sehingga dia jatuh. Rata-rata saya lihat anak gadis. Ya katakanlah usia-usia yang masih umur 20, 19, 18. Diperhatikan baik. Aku berdoa mengalahkan keinginan daging. Hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, dengar anak-anak gadis, tubuhmu rumah Tuhan. Jangan biarkan engkau melakukan seks sebelum diberkati. Jangan izinkan tanganmu diraba-raba. Jangan inginkan tubuhmu dipegang. Ingat, laki-laki itu pembohong. Pendusta, dia berkata, kalau kau mau, aku mau samamu. Aku mencintaimu. Itu dusta. Yang benar, kalau dia mau ambil punya kesucianmu, maka dia semakin benci samamu. Alkitab katakan, Amnon setelah memperkosa Tamar, Amnon benci sama Tamar. Ingat, tubuhmu berharga, seharga darah Yesus. Cari laki-laki yang serius menikahimu. Kalau dibilang oleh si James, dia bilang, udah gak tahan lagi aku minar. Ya, ginilah Bang James, diberkatilah kita, betul? Kan lebih bagus diberkati daripada kau makan yang haram. Setelah itu lari lagi dia. Ada yang melapor sama saya, Pak, aku udah hamil Pak, lari laki-laki itu. Kayak mana ini Pak? Aku bilang, kenapa kau mau? Dia janji Pak. Dia bilang dia setia. Kalau aku kasih dia, katanya dia bertanggung jawab. Tidak, laki-laki pendusta yang seperti itu. Semakin engkau jaga kesucian, laki-laki semakin kejar engkau. Semakin kau tidak jaga kesucian, laki-laki semakin merendahkan engkau. Laki-laki bisa menilai mana yang berharga, mana yang murah. Sama seperti di mall. Mana baju murah, mana baju mahal. Laki-laki bisa mencium aroma itu. Jaga dirimu. Aku ini bapak rohanimu. Dengar. Ya, perempuan-perempuan jangan ganggu suami orang lain. Please. Jangan ganggu. Tapi Pak, dia duda Pak. Duda, ya. Kalau duda karena kematian dan kau suka dengan dia, ya sudahlah. Tapi kalau bisa jangan ganggu suami yang punya istri. Ini kasus yang banyak kutangani. Mereka mengganggu suami yang sudah punya istri. Jangan ganggu istri orang yang punya suami. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Nampaknya kau bersenang-senang, tapi kau pastikan kau binasa. Pasti binasa. Hukum tabur tuai. Ingat kata Alkitab, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dengar, kalau kau pacaran selingkuh, lihat ketika kau menikah, suamimu
berpotensi selingkuh. Waktu pacaran kau main-mainkan si Monang. Dengar baik, namanya pun sudah Monang, tapi kau main-mainkan. Si Monang itu polos, tapi kurang berotak. Nah saudara dengar baik. Jangan kau main-mainkan si Monang itu. Karena kau lihat wajahnya seperti itu. Aduh, masalah wajah gampang, bawa ke Korea Selatan, dioperasi, digergaji, semua selesai. Jangan dengar wanita-wanita, jangan mainkan cinta cowok yang setia padamu. Ingat, kau sakiti dia suatu waktu apa yang kau tabur, kau tuai. Ingat, Tuhan lebih tahu membalaskan orang yang disakiti. Bukan kita mendoakan kita sakiti dia, tidak. Pembalasan dendam itu hak Tuhan. Tuhan berhadapan dengan engkau. Aku berdoa, kalau engkau pacaran setia dan jaga kekudusan menuju pernikahan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.